Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar soli dan solihah? Alhamdulillah, Bu Guru Nafisa merasa senang sekali karena masih dapat berkomunikasi dengan kalian. Dan semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapat keberkahan dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, jika kemarin kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan. Nama lain hewan adalah fauna atau marga satwa. Soli dan solihah, lihat Bu Guru ada di mana? Ya, betul sekali. Bu Guru berada di sebuah peternakan. Lihatlah hewan-hewan yang ada di sini. Hewan-hewan inilah yang banyak sekali menghasilkan manfaat untuk kehidupan manusia. Soli dan solihah, manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan sebagai penghasil pangan. Yang kedua, hewan sebagai penghasil sandang. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, diambil tenaganya. Dan yang kelima, sebagai kesenangan. Soli dan solihah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang manfaat hewan lebih dalam. Kalian perhatikan slide berikut ini ya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 142. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sedikitnya ada dua fungsi pada binatang ternak, yaitu Al-An'am adalah binatang ternak sebagai alat angkut atau alat transportasi atau hamulatan seperti kuda, sapi, dan keledai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai bahan makanan atau farsha. Tujuan pembelajaran video kali ini adalah siswa dapat menambah rasa syukur akan nikmat diciptakannya hewan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ikhlas. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat hewan untuk kehidupan manusia secara jelas dan baik. Dan yang ketiga, siswa dapat menceritakan salah satu manfaat hewan untuk kehidupan manusia dengan penuh percaya diri. Manfaat hewan yang pertama adalah
sebagai penghasil bahan pangan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup. Salah satu bahan pangan tersebut diperoleh dari hewan. Beberapa bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah daging dan telur. Sebut saja daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur bebek, telur puyuh. Manfaat hewan yang kedua yaitu hewan sebagai penghasil bahan sandang. Pakaian atau sandang merupakan salah satu bentuk kebutuhan pokok bagi manusia. Sebagian bahan sandang yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Bahkan kebanyakan pakaian yang berasal dari bahan baku hewan akan memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan dengan bahan baku pakaian yang berasal dari tumbuhan. Adapun beberapa jenis bahan baku sandang yang berasal dari beberapa jenis pengelompokan hewan adalah: yang pertama, pakaian dari bahan wol berasal dari bulu biri-biri. Bahan pakaian sutra berasal dari ulat sutra. Bulu alpaca dipakai untuk membuat pakaian. Kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing sering dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat jaket. Manfaat hewan yang ketiga adalah digunakan sebagai obat-obatan. Penyakit seringkali menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia. Manusia akan mengupayakan berbagai hal untuk menyembuhkan penyakitnya. Salah satunya adalah mengkonsumsi obat agar penyakitnya bisa sembuh. Salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat obat-obatan tersebut adalah hewan. Berikut adalah hewan-hewan yang dapat dijadikan bahan baku obat-obatan. Cacing tanah. Cacing tanah sering digunakan untuk penyakit tipes. Siput laut, teripang atau timun laut sering diambil ekstraknya untuk pengobatan penyakit diabetes. Minyak ikan juga sering digunakan untuk bahan tambahan nutrisi untuk meningkatkan perkembangan otak anak. Dan yang selanjutnya adalah minyak hati ikan hiu, sering digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Namun saat ini, spesies hiu merupakan jenis hewan yang dilindungi karena keberadaannya hampir punah. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu untuk diambil tenaganya. Manusia sering memanfaatkan hewan untuk diambil tenaganya. Dalam hal ini, hewan sering dianggap sebagai hewan pekerja. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan kerja yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, di wilayah pedesaan, hewan-hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda sering dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Dalam sistem transportasi, kuda juga sering digunakan untuk menarik andong atau delman. Dan petani yang mengelola sawahnya dengan cara tradisional sering memanfaatkan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Manfaat hewan yang terakhir adalah untuk kesenangan. Beberapa hewan dipelihara untuk kesenangan. Hewan-hewan jenis ini menjadi hiburan bagi pemeliharanya. Contoh hewan-hewan ini adalah ikan hias, burung, kelinci, dan kucing. Nah, Soli dan Solihah, itulah beberapa manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sayangnya,
karena hewan-hewan tersebut menghasilkan manfaat yang sangat banyak sehingga manusia memanfaatkannya dengan cara yang berlebihan yang menyebabkan hewan-hewan tersebut terancam kepunahannya. Seharusnya manusia memanfaatkan hewan dengan cara yang lebih bijak. Manusia seharusnya memanfaatkannya dengan cara yang lebih bijak untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Masya Allah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, telah menciptakan hewan dengan berbagai kebermanfaatannya. Kita sebagai hambanya patut bersyukur. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Baiklah soli dan soliha, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Tetap semangat belajar karena Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.